Assalamualaikum Mbak Yanti, selamat siang. Waalaikumsalam, Mbak. Selamat siang juga. Bagaimana nih kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik, Mbak. Sudah sarapan belum? Kalau sudah, pastinya sudah fit ya dan siap mengikuti proses konseling rehabilitasi pada siang hari ini. Alhamdulillah, Mbak. Sudah sarapan tadi di rumah. Baik, Mbak. Saya sudah siap mengikuti kegiatan konseling rehabilitasi hari ini. Nah, jadi di sini Mbak Yanti diharapkan bersedia mengikuti proses konseling rehabilitasi dari awal sampai akhir. Tidak boleh meminta atau eh, seperti mengstop kegiatan konseling kita di tengah-tengah ya, karena nanti tujuan yang kita inginkan itu tidak akan tercapai. Apakah bisa dipahami Mbak sampai sini? Baik, Mbak. Saya bersedia mengikuti proses konseling rehabilitasi ini. Jadi dari awal sampai akhir saya akan mengikutinya, Mbak. Saya bersedia. Wah, Saya sudah. terima kasih ya Mbak ya sudah mau berkomitmen bersama saya. Itu ngomong-ngomong, kenapa ya HP-nya dipegang terus Mbak? Nggak mau ditaruh aja nih, biar kita lebih fokus dan konsentrasi melakukan kegiatan kali ini. Saya nggak mau naruh HP saya, Mbak. Saya itu nggak bisa, apa ya? Saya itu selalu ingin bawa HP, terus gitu. Meskipun saya itu butuh atau nggak butuh, jadi HP ini selalu di genggaman saya. Meskipun saya juga tahu kalau ini tuh berlebihan gitu, Mbak. Jadi saya juga ingin merubahnya agar bisa menjadi normal seperti teman-teman saya yang lainnya. Seperti itu, Mbak. Oh, jadi Mbak Yanti ini tuh dimanapun dan kapanpun selalu memegang HP gitu ya Mbak ya? Dan tidak pernah Iya. meninggalkannya karena sudah sangat kecanduan ini. Eh, Coba deh Mbak Yanti sekarang belajar perlahan ditaruh HP-nya di samping nih, di samping Mbak Yanti. Tadi kan Mbak Yanti sudah menyadari bahwa perilakunya itu negatif atau kurang baik. Boleh dicoba Mbak perlahan sekarang ditaruh HP-nya. Toh kan itu masih ada di pandangan Mbak Yanti, seperti itu masih ada di samping Mbak Yanti juga kan, gitu ya. Iya, Mbak, ini akan saya berusaha mengubahnya dan ini sudah saya taruh di sebelah saya, Mbak, Wah, HP-nya. terima kasih ya Mbak Yanti sudah mau eh, mengikuti apa yang saya katakan gitu ya. Nah, jadi begini ya Mbak Yanti, jika Mbak Yanti terus-menerus melakukan hal seperti itu, selalu memegang HP, membuka gadget dimanapun dan kapanpun, akan menyebabkan Mbak Yanti itu kehilangan waktu-waktu yang berharga. Nah, apalagi di umur Mbak Yanti sekarang kan yaitu masa-masa kuliah ya Mbak ya, masa Iya, Mbak. bermain sama teman, terus Iya, Mbak. bersosialisasi dengan banyak orang, sehingga Mbak Yanti itu akan rugi jika masih melakukan hal seperti itu. Namun sebaliknya, jika Mbak Yanti bisa merubahnya dan mau merubahnya, eh, seperti menggunakan HP sesuai takaran dan kebutuhan, maka Mbak Yanti memiliki waktu yang cukup untuk bersosialisasi, terus mengurangi mata sakit ya Mbak ya, karena kalau terus-terusan lihat gadget itu kan matanya sakit gitu ya. Dan bisa berkegiatan dan berperilaku normal seperti teman-teman Mbak Yanti pada umumnya, seperti itu ya. Apakah sampai sini bisa dipahami Mbak? Sangat bisa saya pahami, Mbak. Jadi pikiran saya juga sudah mulai sedikit terbuka seperti itu untuk belajar dengan keras dan merubah kecanduan HP saya tersebut. Saya juga ingin sekali seperti teman-teman saya yang lainnya mampu bersosialisasi, bertemu dengan banyak orang, terus dan saya juga menyadari bahwa perilaku saya yang lalu itu sangat buruk dan tidak ada sisi positifnya sama sekali. Wah, alhamdulillah ya Mbak Yanti itu sudah menyadari akan hal itu tadi semuanya. Jadi di sini saya ingin memberikan tugas kepada Mbak Yanti untuk mengurangi bermain dan memegang HP atau gadget Mbak Yanti. Yang dulunya mungkin setiap hari selalu selalu memegang selalu memegang HP setiap jam. Nah, mulai sekarang sedikit dikurangi seperti mungkin
pagi hanya beberapa jam saja, 2 sampai 3 jam, seperti itu ya Mbak. Yang terpenting harus menaruh HP jika tidak digunakan. Bagaimana Mbak? Apakah sanggup melaksanakannya? Baik, Mbak, sanggup. Akan saya lakukan, karena saya juga ingin sekali merubahnya, meskipun ya berat juga kan, Mbak. Saya akan lakukan Nah, secara perlahan. ya memang berat ya Mbak ya, tapi kalau Mbak Yanti mau berusaha, saya yakin pasti akan bisa melakukannya. Eh, Sangat baik sekali sih ini keinginan yang Mbak Yanti sudah tekankan gitu ya pada diri Mbak Yanti. Semoga Mbak Yanti ini bisa konsisten dalam melakukan perubahannya dan bisa mencapai tujuan yang diinginkan ya Mbak ya. Semangat Mbak Yanti, jangan sampai mengulangi perbuatan yang negatif lagi ya Mbak ya. Harus konsisten untuk melakukan perubahan yang diinginkan karena semua itu pasti ada prosesnya kok Mbak. Butuh proses, tidak ada yang instan kayak langsung seret bisa gitu, enggak mungkin itu ya Mbak ya. Jika Mbak Yanti sekali saja ceroboh dan melakukan hal negatif lagi, untuk merubahnya ke positif itu sudah sangat-sangat susah karena mengulang keinginan dari awal. Jadi, saya harap diusahakan tidak akan ceroboh ya Mbak, mengulangi kesalahan yang sama gitu ya Mbak ya. Iya, Mbak. Baik, saya akan berusaha agar tidak melakukannya lagi. Saya juga ingin normal gitu, Mbak, dan berubah untuk diri saya dan masa depan saya. Yang terutama itu sih, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Sama-sama Mbak. Baik, apabila sudah bisa dipahami, menurut saya konseling rehabilitasi kita pada hari ini sudah bisa saya akhiri ya Mbak ya. Semoga memberikan banyak sekali manfaat dan memberikan perubahan pada diri Mbak Yanti ke depannya. Amin. Terima kasih juga Mbak Yanti untuk waktu dan kesediaannya mengikuti konseling rehabilitasi kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama Mbak Yanti. Terima kasih kembali.